Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wang Sajaya. Hari ini saya coba membahas beberapa hal ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, para sahabat yang baik hati, saya adalah guru di SMA 8 Jakarta. Saya alumni SMA 8 Jakarta dan alhamdulillah saya bisa kuliah di Geografi Universitas Indonesia ya. Alhamdulillah S1 dan S2-nya selesai. Bapak Ibu sekalian, ketika saya menjadi guru, saya berpikir untuk selalu bisa berbagi. Selalu bisa berbagi, makanya saya membuat beberapa blog ya, beberapa blog yang keinginan saya untuk menulis, berbagi itu tidak tertahankan ya. Jadi saya mulai tahun 2008 sudah punya blog jadi Wang Sajaya WordPress. Alhamdulillah sampai hari ini saya bisa lihat bahwa blognya berfungsi. Niatnya dulu memang tidak akan mencari uang di blog ya. Buat saya berbagi itu bukan hanya masalah uang, tapi juga memberi kebahagiaan kepada teman-teman yang membutuhkan informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Facebook saya ya, salah satu Facebook saya dan ternyata saya punya dua Facebook. Yang ini Facebook yang yang selalu temannya 5.000. Jadi kalau ada teman-teman yang minta pertemanan, saya mohon maaf sudah 5.000 orang. Cuma memang biasanya kalau ada teman yang memutuskan tali pertemanan, itu saya tidak akan meng-add lagi walaupun dia minta. Ada beberapa yang minta seperti itu, saya bilang mohon maaf saya nggak bisa. Paling cuma jadi follower saja, Bapak Ibu masih bisa mendapatkan informasi. Ini wajah saya tahun 2021. Saya adalah pegawai negeri, PNS, ASN, dan saya termasuk orang yang bangga dengan Indonesia. Jadi hampir semua profil saya pasti berhubungan dengan kebangsaan ya. Ini tanah leluhur saya, tempat saya hidup dan dimatikan, tempat saya menjadi orang yang berusaha menjadi orang baik dan bisa berbagi. Ini ada buku-buku saya yang sudah terbit ya. Saya punya buku-buku yang sudah terbit, buku-buku yang ber-ISBN, karena ini bagian dari keinginan saya untuk berbagi. Tapi memang buku ini ada yang tidak saya sebarkan. Ini menjadi hanya koleksi pribadi ya, tidak. Saya merasa belum pantas, tapi teman-teman nanti bisa mendapatkan filenya, buat saya nggak masalah. Berikutnya adalah ini jumlah teman saya ya. Saya mau bicarakan beberapa hal ya, terutama tentang kebiasaan saya memberikan informasi tentang sekolah gitu kan ya. Ini blog-blog saya Bapak Ibu. Saya juga ada di Kompasiana, tapi saya udah lama tidak menulis di Kompasiana ya. Ini yang paling aktif di WordPress walaupun sudah saya tidak tulis lagi. Ada kemarin blog terbaru wangsajaya.com, kayaknya akan saya tutup ya. Ini pagi hari saya mau menceritakan bahwa selamat berseruput kopi pahit pagi ini ya. Ini wajah-wajah saya nih. Ini dengan dua alumni SMA 8 yang jadi guru geografi di Madrasah Aliyah ya. Ini teman-teman saya. Ini yang terbaru ya, 3 terbaru tuh Bu Fitri, Pak Ujang ini teman Pak Ujang mana Pak Ujang? Pak Ujang ini teman saya waktu di UI ya, dia ngambil hukum UI, saya ngambil geografi, sama-sama di RPT, Rumah Pendidikan Tubuh. Oke. Biasanya saya pagi-pagi memberikan doa Bapak Ibu. Sejak yang lalu saya berikan doa ya. Ini doa yang saya pikir baik karena pagi-pagi diawali dengan doa yang tentunya kita bisa lebih bahagia ya mendapatkan doa itu. Ini kunjungan tahun 2012, saya dan istri dan keluarga masih berharap bisa mengunjungi Mekah sebagai umroh yang ketiga karena Rasulullah umroh cuma 3 kali. Jadi saya berharap insya Allah bisa umroh lagi sebelum sampai ke titik haji ya. Insya Allah amin. Ini ada pelayanan Yankes, Kemenkes, jadi Bapak Ibu kalau klik bagian ini bisa tahu rumah sakit yang kosong, tempat tidurnya di mana saja, seluruh Indonesia Bapak Ibu. Lagi-lagi saya berbagi agar para sahabat, keluarga mungkin yang sedang mengalami sakit bisa mengetahui. Ini kenangan saya waktu ke Malang ya sama Jogja. Jadi 4 tahun yang lalu kami jalan-jalannya agak panjang ya.
Dari Cibinong ke Gambir, Gambir ke Malang, Malang 3 hari, ke Jogja, Jogja 2 hari, ke Bandung 2 hari, total kalau nggak salah sampai 11 hari ya kami menikmati perjalanan. Itu 4 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ini duka cita, saya sampaikan untayan duka cita Al-Fatihah serta doa saya sampaikan untuk para sahabat, rekan guru atau teman-teman alumni di SMPN 1 Cikini ya di Jakarta Pusat, SMA 8, Geografi UI dan IPB karena saya sempat di IPB ya. Nah ini YouTube saya sudah keluar ini berangkas, karena berangkas saya harus saya kosongkan Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang tidak ingin berangkas saya itu dibiarkan. Boleh jadi saya mengambil dari satu orang teman YouTubers ya, yang saya belajar dari beliau. Kata-kata beliau adalah boleh jadi sesuatu yang biasa buat kita itu sesuatu yang besar buat orang lain. Jadi di share saja. Nah ini berangkas saya yang isinya memang sudah saya sering bagikan ke teman-teman MGMP, baik MGMP DKI maupun MGMP Nasional Geografi ya, termasuk di P4PKN IPS ya. Ini ungkapan duka cita salah satu guru saya ya, guru Siti Sadia, guru ekonomi yang waktu saya masuk kembali ke SMA Negeri 8 termasuk orang yang selalu mengingatkan ya bahwa seorang guru itu adalah profesi mulia. Jangan pernah mengotori pekerjaan guru itu dengan hal-hal yang hal yang tidak pantas. Beliau wafat kemarin ya. Pagi tadi saya cukup sedih karena suami beliau itu juga wafat. Jadi ini saya buat video dalam kondisi yang kurang bahagia, tapi saya menguatkan diri. Kenapa? Karena ada putri beliau namanya Hana ya, saya kenal banget. Jadi Hana waktu masih kecil itu datang ke SMA 8 di bawah ibunya. Saya sering bicara di kantin ya, karena Bu Sadia memegang kantin pada saat itu. Saya ajak bicara dan ternyata anaknya cerdas. Dan anaknya yang bernama Hana itu juga sedang di rumah sakit ya, sedang COVID. Saya berdoa moga-moga Hana bisa sehat ya. Ini doa kemarin ya, insya Allah saya tetap istiqomah ya, bahwa kita memberikan doa-doa yang terbaik buat para sahabat. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang punya data PTN, PTLN SMA 8 ya, alma mater saya, karena saya kembali mengajar di tempat alma mater saya itu dari tahun 2002 ketika almarhum Pak Sugiharto, kepala sekolah, ketemu saya di Al-Azhar pada saat saya tidak punya pekerjaannya. Jadi saya habis resign dari pekerjaan. Jadi bolak-balik selama hampir sebulan itu saya bolak-balik ke Al-Azhar di Kebayoran ya, Al-Azhar 1. Keluarga saya tidak tahu bahwa saya tidak punya pekerjaan pada saat itu gitu kan. Jadi kalau tidak salah di akhir bulan ya, bulan kedua itu tiba-tiba ketemu Pak Sugiharto, kepala sekolah SMA 8 yang saya kenal, bertanya kepada saya, ngapain di masjid? Ya lagi sholat lah Pak. Mas, kapan-kapan mampir ke SMA 8 ya, kalau perlu minggu ini mampir lah gitu Pak. Saya mampir, ternyata beliau minta saya untuk jadi guru ya. Jadi ada guru saya Bucut ya, Bucut itu selalu meminta saya untuk membantu SMA 8 kalau beliau sedang hamil mau melahirkan. Itu di 2002 ya, padahal saya sudah sering menggantikan Bucut itu dari tahun 95 ya, saya ngajar di SMA 8. Baru tahun 2002 itu Pak Giarto meminta saya untuk mengajar di SMA 8, guru geografi tapi tanpa akta 4. Bapak Ibu, saya dapat akta 4 tahun 2000-an lebih ketika dipaksa untuk jadi PNS. Ini tip masuk sekolah ya, saya nggak nyaman juga ketika banyak orang tua nelfon saya gimana cara-caranya. Nah, saya sih berharap ini tips model Wangsa, ini model saya ya. Cari pindahan kakak bulan Juni anak ke RT yang nempel dengan sekolah tujuan, ini bagus sekali ya. Kenapa orang tua berusahanya dengan cara yang masih diakui oleh aturan ya, jadi nggak aneh-aneh. Karena jujur Bapak Ibu, PPDB yang sekarang ini hampir 5 tahun terakhir lah yang saya ikuti, memang transparansinya hebat sekali.
tidak ada lagi jalur belakang, tidak ada lagi jual-jual bangku ya, jual bangku dan sebagainya. Karena memang kita harus lebih jujur kepada anak kita. Kalau di pendidikan saja tidak jujur, maka tanda kutip ya, kan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, saya coba, ini karena bagian dari saya ya, saya ini sering memberikan informasi ini kepada para orang tua yang selalu bertanya, Pak Wangsa, apakah SMA 8 Jakarta masih bagus? Saya bilang ya bagus lah gitu kan. Kenapa? Jangan kaget, ini jumlah anak yang diterima di PTN dan PTLN-nya masih hebat dan hebat banget gitu kan. Ini saya dapat data dari orang tua Bapak Ibu. Jadi kalau dulu saya yang memang mencari data. Kalau sekarang banyak orang tua yang Pak Wangsa, ini saya dapat nih, tolong. Saya terima dari beliau-beliau itu. Saya share ya sebagai informasi kepada masyarakat bahwa SMA 8 Jakarta tetap eksis dan tetap bagus lah, tetap jadi pilihannya. Ini tanggal 30 Juni Bapak Ibu, 17.12 ada 58 siswa ya yang diterima melalui jalur SIMAK. SIMAK itu jalur mandiri yang ada di UI ya. Jadi ada SIMAK yang reguler, yang paralel, juga ada kelas KKI, kelas internasional. Ada 58 siswa kami yang diterima. Ya, jadi ini kelas 12A ada reguler ya, sama Beril, Roy Marulitua, ada Pak Sulaiman. Bapak Ibu jangan kaget, boleh jadi mereka sebenarnya juga sudah diterima di tempat lain karena siswa SMA 8 Jakarta itu selalu punya ancer-ancer kekuatan ya. Kalau dia nggak lulus ini maka dia udah menyiapkan yang lain. Makanya jangan kaget kalau di SMA 8 itu banyak anak yang double dapatnya, doublenya dapat di UI, dapat di ITB, dapat di UNS, bahkan dapat di ITS. Itu hal yang biasa di SMA 8 Jakarta. Ini 12A tuh ada, ini 12B ya, ini ada 12C. Saya selalu sama orang tua ya, Satgas PTN 2021 ini, mereka memberikan datanya rinci ya. Jujur aja kalau saya biasa merekap ya, di blog saya WordPress Wangsa Jaya itu saya tiap tahun saya laporkan itu. Tapi ingat hanya PTN dan PTLN. Mohon maaf saya tidak memasukkan PTS ya, karena buat saya tanda kutip lah anak SMA 8 masa masuk ke anak SMA 8 sudah berjuang masuk SMA 8 tuh ngambilnya PTS. Itu pilihan terakhir lah kalau menurut saya. Nah ini ada kelas 12G, ada 12H, 12I, saya juga ngajar kelas 12I karena di sana ada LM geografi ya, geografi. Ada 14 anak yang ikut. Nah ini kalau IPS anak-anak murid saya Bapak Ibu, saya wali kelasnya ya, saya wali kelasnya. Jadi ada Hugo, ada Nazma, ya Hugo dapatnya banyak ini. Ya, ada 3 kalau tidak salah ya. Ada Farid, ada Natania, ada Sabina, ada Nisa Amalia. Ini sastra Rusia loh, oh, udah lama nih, cuma 8 tidak ada yang masuk sastra Rusia. Oke, ini masih yang tadi Bapak Ibu, karena saya 2 kali ya posting itu untuk agar diingat. Nah, terus saya coba buka-buka ya agar anak ketahuan saya dapat data dari anak laku tidak. Nah ini pengumuman jalur zonasi ya. Ini waktu masih belum selesai ya, masih sementara ini jalur zonasi. Nah ini saya mengingatkan tanggal 3 Juli nih, jangan sampai lupa lagi. Jadi saya ulang tahun ya. Nah ini saya kirim gara-gara ada teman yang mengirim tentang Imam Syafi'i bahwa boleh membuat kesombongan boleh melawan kesombongan dengan kesombongan lain. Saya mengirimkan ini biar disadar bahwa buat saya nggak ada tuh perintah untuk membuat kesombongan gitu kan. Ini juga, dan janganlah kamu mengalihkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Nah, ini Imam Syafi'i yang sebenarnya, wahai saudaraku, jangan kau berjalan ke bumi dengan congkak dan sombong, karena sebentar lagi kau akan masuk ke bumi yang kamu pijakkan itu. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini menemani olah data. Saya biasanya kalau pagi-pagi itu bisa dengerin lagu-lagu lama. Saya termasuk angkatan tua Bapak Ibu. Ini digital, ini ada teman saya namanya Miss Desi Purnama.
guru SMA 8. Jadi awalnya di SMA 68, dia pindah ke SMA 8, jadi staf ya, staf humas ya. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakakur, Wakil Kepala Kurikulum di SMA 70. Dan saya cukup bangga ternyata pada masa Bu Desila SMA 70 ini signifikan sekali kenaikannya ya di PTN, termasuk beberapa anak masuk ke OSN ya. Ini pencapaian yang baik. Saya berharap 70 bisa kembali ke eranya zaman-zaman hebatnya 70 ya, karena semua sekolah di Jakarta hebat ya, punya masa-masa di mana mencapai titik tertinggi. Saya berharap akan kembali ke posisi itu. Ini beliau ini, saya kalau berdoakan, saya selalu mendoakan para mereka, maka mereka berdoakan juga. Rajinlah berdoa, karena insya Allah orang lain mendoakan kita. Nah ini Bapak Ibu bayangkan ini pencapaian SMA 8 nih. Senam PTN pada tanggal 30 Juni ya, update 30 Juni jam 5.23. Ini orang tua rajin loh, saya salut loh, jam 5.23 dia sudah ngerekap ini. Waduh, saya kalah ini. Senam PTN 74 siswa. Bayangkan Bapak Ibu, senam PTN-nya 74 siswa. Jadi yang senam PTN, PPKB, TS ini 3 jalur undangan ya, hanya pakai nilai saja Bapak Ibu. Kekuatan sekolah juga diukur di situ. Kenapa? Ada yang namanya indeks sekolah, yang tiap sekolah berbeda. Indeks sekolah itu disusun berdasarkan berapa banyak jumlah anak yang masuk ke PTN tersebut, jurusan tersebut, fakultas tersebut. Yang kedua, prestasi akademik anak-anak SMA tersebut di jurusan itu. Yang ketiga, tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi, makanya saya senang kalau tiba-tiba ada alumni SMA 8 yang pada saat wisuda UI termasuk cum laude gitu kan disebutkan. Cum laude, saya dulu sering report tuh, sering minta kepada para dosen yang saya kenal untuk tolong dong ambilin itu buku kuning pada saat wisuda itu daftar cum laude UI Bapak Ibu. Nah 1, 2, 3 ini senam PTN, PPK, BTS itu hanya menyerahkan nilai ya. Tambahannya adalah portofolio lah ya. IUP ini UGM ya, ini tes internasional di UGM ya, ini pakai seleksi. Jadi makin ke bawah makin seleksi Bapak Ibu, ujian tulis. SBMPTN adalah ujian tulis yang diselenggarakan oleh kementerian ya, LPTMD ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita SMA 8 126 siswa, naik signifikan dari tahun lalu ya. 126 siswa diterima di SBMPTN dari UI, ITB, Unpad, UNS, Unair, UGM, banyak banget ya. Dan alhamdulillah mulai 2 tahun terakhir lah ya, mungkin 3 atau 3 tahun terakhir itu pilihan siswa SMA Negeri 8 Jakarta bukan hanya UI dan ITB ya, tapi juga perguruan tinggi lain. PTLN ada 9 siswa. Data terakhir saya alhamdulillah anak saya di OSN Astronomi ya, Patih ya, diterima di NUS Mechanical Engineering. Dia termasuk siswa OSN yang diterima banyak di perguruan tinggi luar. Saya cukup sedih waktu Ananda tidak masuk dalam kuota untuk senam PTN. Tapi saya pesan ke beliau, ke Ananda, yakini bahwa Allah pasti memberikan kebaikan kepadanya. Makanya dia tidak memilih senam PTN, ya udahlah milik ke luar negeri saja. Dan alhamdulillah diterima di banyak perguruan tinggi luar negeri. Ini Mandiri UB Brawijaya, Bapak Ibu yang kaget, ada anak kami sudah mulai ke arah timur ya, ke arah timur. UB ada 40 siswa, Brawijaya, ITS ada 26 siswa, Unsud ada 3 siswa ya. Sementara kemarin pengumuman ITB online ya, ITB online, ITB Mandiri itu ada 44 siswa. Kalau di total itu 102, itu udah melebihi SMA 8 kapasitasnya, SMA 8 361, sudah 370 orang, 30 siswa yang mendapatkan perguruan tinggi. Nah ini yang double-double Bapak Ibu. Ada yang senam PTN dan PPKB 2 siswa, IUP SBMPTN 5 siswa, IUP TS talent scouting 2 siswa, PTLN SBMPTN 3 siswa, PTLN IUP 1 siswa ya. Ini daftar mereka ya. Jadi ada yang double-double tuh Bapak Ibu, lihatin itu. Ada 66 siswa ya. Jadi hari ini ada pengumuman Unpad Bapak Ibu, moga-moga sisa siswa yang lain ya.
Yang 36 kalau tidak salah, tinggal 36 itu bisa terangkat semua. Ini doa saya kemarin ya, di 30 Juni Bapak Ibu. Ini mah komen saja Bapak Ibu. Saya menyikapinya dengan cara yang baik lah sebagai seorang guru. Ini ungkapan saya buat orang tua yang selalu berbagi pada kami, yang pada saya. Saya juga termasuk orang yang memberikan solusi untuk SBMPTN ya, karena saya punya data soal, data buku-buku, e-book yang bisa diambil di link saya ya. Buat Bapak Ibu nanti yang butuh kontak saya, nanti saya kasih linknya. Jadi berangkat saya tentang soal bisa saya berikan. Nah, ini mah lagi seneng aja Bapak Ibu, yang kemarin teriak-teriak saat bantuan sosial ikut antri, saat vaksinasi di bagian depan, tetap saja buat hoax. Nah, ini yang daftar ITB tadi Bapak Ibu. Ya, ada 44 siswa. Ini jamnya salah Bapak Ibu, masa jam 25.23. Harusnya jam 22 atau 23.23 kali Mbak Ibunya, mungkin saking bahagianya ya. Ini ITB mandiri Bapak Ibu. Jadi ada nilai UTBK dan mungkin siap-siap dengan rapot ya, karena rapot juga akan dilihat. Itu ada kelas A. SBM ini sekolah bisnis manajemen ya, salah satu kuota IPS lah ya di ITB ya. Ini sudah menghasilkan lulusan kalau tidak salah. Iya, sudah lulus. Anak saya ada 2 yang sudah lulus ya, sudah bekerja ya dari SBM. Ini ada Roy Maruli, stay dulu jurusan paling favorit, sekarang mah favoritnya banyak di ITB ya, termasuk FPMD, Dirgantara, termasuk mesin ya dan sebagainya. Ini anak-anak saya ya. Kelas B ada Hazel, kelas C ada Kalya Kisti. Nah, ini ada anak-anak saya juga, ini kelas F Bapak Ibu. Termasuk anak saya 4 orang ya, masuk SBM ya. Alhamdulillah, di luar ekspektasi saya. Laporan SBMPTN hanya meneruskan, saya tidak mengakui sebagai data saya, orang hanya meneruskan kok. Oke. Ini teman saya, Hasan namanya, YouTuber di SMA Negeri 37. Saya salut sama beliau karena beliau banyak memberikan YouTube yang bagus ya, yang saya butuhkan ya, gimana dan sebagainya. Ini hebat. Kemarin beliau bukan terpapar COVID, lagi bertugas di Dinas Pendidikan, jatuh pingsan, sempat dirawat di rumah sakit. Saya berdoa agar beliau sehat walafiat dan bisa lebih banyak berbagi kembali. Jujur ini salah satu guru yang dia KKI Bapak Ibu, bukan PNS, tapi beban kerjanya hebat ya. Dia patut menjadi menjadi teladan lah buat saya ya, melihat keinginan beliau untuk memberikan sesuatu pada orang-orang lain. Ini anak saya yang diterima di UI ya. Lihat Bapak Ibu, bayangkan anak saya menulis kalimatnya. Assalamualaikum Pak Wangsa, saya Nazma Japira. Bagaimana kabarnya Pak? Semoga selalu sehat walafiat dalam lingkungan Allah. Itu jam 25.3. 25.6. Oh iya Pak, saya ingin menginformasikan bahwa saya alhamdulillah sudah diterima lewat jalur mandiri ITB SBM dan sebelumnya diterima di mandiri UB Hukum. Tapi Pak, saya masih berharap diterima lewat SIMAK Prodi PFH sesuai apa yang saya impikan. Mohon doanya agar bisa diterima. Dan ternyata kemarin di SIMAK dia diterima di Hukum UI. Jadi saya termasuk orang yang percaya dengan doa ya. Saya percaya dengan doa. Apalagi kalau anak-anak itu minta doa kepada orang tuanya, karena kan tentu doa orang tua lebih baik. Yang kedua doa para guru ya. Dan dia minta doa kepada saya dan saya bahagia sekali bisa mendoakan Anda. Oke. Ini kemarin sempat ngobrol dengan 2 orang tua murid ya, masalah PPDB ya, karena saya kan panitia PPDB dan saya harus menjelaskan secara santun gitu kan. Jadi kemarahan orang tua itu harus saya redam, saya beritahu edukasi seperti ini sebagainya. Moga-moga sih bisa membantu ya. Dan alhamdulillah dengan informasi yang saya berikan itu, 2 orang tua ini kemarin kesulitan untuk login ya. Ternyata ada masalah di dia sendiri, password yang bermasalah sebagainya. Saya minta bantuan teman-teman di sekolah karena saya nggak bisa ke sekolah Bapak Ibu. Saya komorbid ya, saya penyandang diabetes sama darah tinggi, jadi saya lebih banyak di rumah.
Alhamdulillah salah satu orang tua itu berhasil masuk di SMA negeri ya, masuk ke SMA negeri 37. Saya bilang karena dia ustadz saya bilang tenang aja Tat, saya juga ngajar kok di 37. Alhamdulillah dia bahagia. Karena anaknya jago banget bahasa Jepang, saya bilang sama beliau, Mas, jangan takut Mas, nanti saya informasikan tentang apa namanya perguruan tinggi di Jepang, namanya APU, Asia Pacific University, dan itu bagus ya, di Yota ya, di selatan Jepang. Tadi sekitar 4 menit ngobrol sama alumni 98, masih recommended nggak? Waduh, ada orang tua nanya itu. Saya bilang ya recommended lah gitu kan, walau masuknya agak sukar. Nah, salah satunya dari teman saya nih, ini angkatan 88. Kalau saya berat banget mendapatkan SMA 37, apalagi 26, apalagi 8. Sekarang karena jalur akademik prestasi di Tiban, nilai ekstrakurikuler OSIS, jonasi Tiban, umur tua-tua. Iya, saya hanya berkata ya kondisi seperti itu karena memang di tahun ini ada tambahan prioritas 1, 2, 3 Bapak Ibu. Jadi ada RT, ada RW berikutnya dan sebagainya. Ya moga-moga apapun yang dilakukan oleh pemerintah, Dinas Pendidikan DKI ini sudah panjang pasti alur berpikir, proses penentuan dan sebagainya. Moga-moga ini menjadi kebaikan buat kita semua. Saya selalu berpikir positif. Di balik satu hal yang mungkin belum nyaman, boleh jadi ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita angkat ya. Ini sama Bapak Ibu, ada wali kelas, bukan wali kelas, ada data masuk di ini yang pertama ini. Ini Pak Suarsono teman saya Bapak Ibu, teman saya di Geografi UI. Ini hebat karena pada saat dia habis sidang skripsi, dia langsung pulang ke daerahnya. Ada pemilihan lurah kalau tidak salah, kepala desa. Kalau sekarang kepala desa dia, Pak Suarsono, moga-moga sehat walafiat Pak. Kalau nggak salah dulu dia pernah buat lembaga kursus komputer ya di wilayahnya. Saya kaget banget itu. Ada anak UI yang sudah punya berpikiran maju membuat lembaga kursus komputer di tahun 90-an Bapak Ibu. Bayangkan itu, di tahun 90-an dia sudah punya pikiran seperti itu. Nah ini anak saya nih. Ini orang tuanya nih Bu Esti Nugraheni, ini alumni SMA 8. Nah ini anaknya namanya Patih. Dia masuk dari SMP Garuda Cendekia ya. Jadi waktu masuk sudah berprestasi. Saya bilang prestasi dia di di lomba awalnya bukan OSN tapi penelitian. Dia minta astronomi, Jumpalita di astronomi, dan ternyata bisa mendapatkan medali ya di tahun ini. Dan sekarang dia kembali mendapat di NUS, walaupun nanti dia ngambilnya di Kyushu ya, di Jepang sana. Ini jalur zonasi, itu yang warna kuning tuh. Nah ini biar dilihat lah. Nah ini nih jalur zonasi nih Bapak Ibu, yang di SMA 8 nih, jalur per 14 ya. Ini yang 2 nih, prioritas 1. Ini usianya berurut, jadi Bapak Ibu biar tahu nih, di zonasi dulu prioritasnya, setelah itu urut usia 15, 14, 15, 14. Nah ini jalur zonasi 3, yang prioritas 3 memang alamatnya sudah menyebar nih. Tuh lihat Bapak Ibu, dari Bukit Duri bahkan Kebayoran Baru, Manggarai, Menteng Dalam dan sebagainya ya. Jadi kebanyakan di jalur 3 karena memang di prioritas 1 setahu saya ini yang RT-nya sama dengan SMA 8 atau RW sama dengan SMA 8, RW 12 kalau tidak salah ini. Itu ya nggak banyak dong anak yang usia sekolah ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini isi saya kemarin divaksin ya. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak Jokowi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sehat walafiat. Ini ada Pak Garto Indarto, teman saya guru geografi di wilayah timur ya. Ini papatnya suami dari Bu Rita, kepala sekolah saya. Kami di SMA 8 mengadakan Zoom ya. Zoom itu untuk mendoakan ya. Mendoakan yasinan untuk almarhum. Ini guru saya namanya Pak Octavianus. Nah ini Pak Anto ini legend SMA 8 semua ini.
Ini yang saya nggak nyaman ya ke puskesmas, tapi kok orang pada ngumpul seperti ini. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Silakan mampir ke Facebook saya atau ke blog saya. Moga-moga Allah mengampuni kesalahan kita dan kita menjadi orang-orang yang baik di dunia sehingga mendapat ganjaran yang terbaik juga di akhirat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.